Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardana Saputra dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan mempresentasikan Pergerakan Nasional Indonesia. 1. Pengertian. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Dalam buku sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 2015 karya Ahmadin, 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat maksud dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di 1908 lahir organisasi moral dengan cita nasional. Yang kedua, munculnya pergerakan nasional. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu faktor internal atau dalam negeri. Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri antara lain adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, rakyat Indonesia harus melawan penjajah, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Dan kedua, ada faktor eksternal luar negeri. Beberapa faktor eksternal juga mendorong proses timbulnya pergerakan nasional, diantaranya masuknya paham liberalisme dan hukuman rights, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Gerakan Turki percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Gerakan Pan-Islamisme yang ditumpahkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat. Pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasional di India, Tiongkok, dan Filipina. Ketiga, organisasi pada pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo, organisasi yang diawali Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan studi fund. Pada 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan berawal mahasiswa Stovia. Berdiri organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua, ada organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam, organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi di Solo pada 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian SD dirubah menjadi Sarekat Islam dan diketuai oleh Hos Cokro Aminoto pada 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dan dalam organisasi jika beragam Islam. Namun pada 1921 SI terpecah belah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Jogja dan SI Merah berpusat di Semarang. Yang ketiga, ada organisasi Indische Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. F. Dekker, RM Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, serta dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara Indonesia dan Bumi Petra. Selain itu, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Ketika ditulis oleh RM Suwardi yang berjudul Aksikan Nederlander was seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Yang keempat, ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan pada Belanda 908 yang artinya diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasajangan dan RM Senoto Suroto. Kemudian 19 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Baca juga biografi Samanhudi, pahlawan dan pengemban tokoh yang tergabung dalam Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia diperjuangkan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah sendiri organisasi memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan menjadi Indonesia Merdeka. Dan yang kelima, ada Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Snifflit, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis India pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1999 berubah nama menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI diketuai oleh Semaun. Pada tanggal 13 November 1996, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia, PEN atau PNI. PNI merupakan
perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot, Mangkuprojo, Maskun, dan Supridinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia menggugat. Sekian dari PPT saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.